Om Swastiastu, terima kasih atas kesempatannya. Pada kesempatan yang baik ini, kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Konsep Manajer dalam Pasar Persaingan Sempurna dan Pasar Monopoli. Sebelum kami memulai pemaparan materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, di mana kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Niputu Siskayanti, nomor absen 4, kemudian Niluh Putu Juniantari, nomor absen 9, dan Putu Adi Surya Mahardika, nomor absen 26. Adapun materi pembahasan yang akan dibawakan oleh kelompok kami yang terdiri dari yang pertama, pasar persaingan sempurna, kemudian yang kedua, pasar monopoli, yang ketiga, peran manajer dalam pasar persaingan sempurna dan pasar monopoli, yang kemudian terakhir dilanjutkan dengan studi kasus. Pasar persaingan sempurna, di mana pasar ini merupakan model pasar yang paling klasik dan paling sering digunakan dalam analisis ilmu ekonomi. Model ini telah dianggap sebagai teori dan secara luas digunakan untuk meramalkan keadaan ekonomi. Adapun ciri-ciri pasar persaingan sempurna dalam hal ini adalah sebagai berikut, di mana yang pertama, perusahaan adalah pengambil harga, di mana pengambil harga berarti itu perusahaan yang ada di dalam pasar tidak dapat menentukan atau mengubah harga pasar. Kemudian yang kedua, setiap perusahaan mudah keluar atau masuk pasar. Sekiranya perusahaan mengalami kerugian dan ingin meninggalkan industri tersebut, ia dapat dengan mudah untuk keluar dari pasar. Kemudian yang ketiga adalah menghasilkan barang serupa, di mana barang yang dihasilkan oleh produsen sangat sama ataupun serupa. Kemudian yang keempat, terdapat banyak perusahaan di pasar, di mana sifat inilah yang menyebabkan perusahaan tidak mempunyai kekuasaan untuk mengubah harga. Kemudian yang kelima adalah pembeli mengetahui pengetahuan sempurna tentang pasar, di mana dalam pasar persaingan sempurna dimisalkan jumlah pembeli sangat banyak. Namun demikian, misalnya pula bahwa masing-masing pembeli memiliki pengetahuan yang sempurna mengenai keadaan pasar. Pada dasarnya, pasar persaingan sempurna dimaknai sebagai pasar yang di dalamnya terdapat banyak penjual dan pembeli. Adapun kurva permintaan dan penawaran, di mana pada kurva pada gambar di sebelah kiri, di mana pada kurva A, industri menunjukkan tingkat harga dalam pasar persaingan sempurna ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Pada kurva B, perusahaan menunjukkan jumlah output perusahaan relatif sangat kecil dibanding output pasar, maka berapapun yang dijual perusahaan, harga relatif tidak berubah. Karena perusahaan individual bertindak sebagai price taker, maka kurva permintaan yang dihadapi oleh perusahaan berupa garis horizontal seperti P. Kemudian kurva permintaan D sama dengan kurva penerimaan rata-rata atau AR sama dengan kurva penerimaan marginal atau MR dan sama dengan harga P. Kurva permintaan total berbentuk garis lurus dengan sudut kemiringan positif. Materi selanjutnya adalah pasar monopoli, di mana pasar monopoli adalah bentuk pasar di mana hanya terdapat satu penjual atau produsen yang menguasai seluruh penawaran suatu barang atau jasa, dan tidak ada pesaing lain yang memproduksi barang serupa yang menjadi substitusi dekat. Dalam kondisi ini, perusahaan memiliki kekuasaan penuh atas harga dan kuantitas barang yang akan dijual di pasar. Pasar monopoli memiliki karakteristik yang sangat khas, yaitu yang pertama adalah hanya ada satu penjual atau produsen, di mana perusahaan monopoli ini adalah satu-satunya penjual di pasar sehingga tidak ada alternatif lain bagi konsumen. Kemudian, yang kedua adalah tidak ada substitusi dekat, di mana produk yang dijual tidak memiliki barang pengganti yang mendekati. Hal ini menjadikan konsumen tidak memiliki pilihan lain. Kemudian yang ketiga adalah hambatan pasar sangat tinggi, di mana hambatan ini bisa bersifat teknis, legal, atau ekonomi. Kemudian yang keempat adalah penentuan harga atau price maker. Perusahaan memiliki kekuatan untuk menentukan harga karena tidak ada pesaing. Kemudian yang terakhir adalah kurva permintaan menurun negatif atau slope. Pemahaman terhadap kurva permintaan dan MR sangat penting dalam pasar monopoli karena berpengaruh langsung pada keputusan harga dan jumlah produksi. Ketidakseimbangan antara harga dan biaya marginal ini yang menjadi dasar mengapa pasar monopoli sering dianggap tidak efisien dibandingkan struktur pasar lainnya. Beberapa bentuk monopoli antara lain yang pertama adalah monopoli alamiah, terjadi karena adanya skala ekonomi besar sehingga satu perusahaan dapat memproduksi dengan biaya lebih rendah dibanding jika ada banyak produsen. Contohnya adalah perusahaan utilitas air atau listrik. Kemudian yang kedua, monopoli legal, terjadi karena perusahaan mendapat perlindungan hukum
seperti hak paten, lisensi, atau regulasi pemerintah, contohnya adalah obat-obatan yang dipatenkan. Kemudian monopoli karena kepemilikan sumber daya. Jika perusahaan menguasai sumber daya penting yang langka seperti tambang emas atau minyak. Kemudian yang terakhir adalah monopoli negara, pemerintah secara langsung memonopoli produksi dan distribusi suatu barang. Contohnya adalah perusahaan negara seperti PLN dan Pertamina. Materi berikutnya adalah peran manajer dalam pasar persaingan sempurna dan pasar monopoli, di mana dalam pasar monopoli, perusahaan memiliki market power yang signifikan sehingga dapat menetapkan harga di atas biaya marginal dan tetap memperoleh laba maksimal. Oleh karena itu, manajer perlu menganalisis permintaan pasar, memperkirakan elastisitas, serta mengolah produksi agar tetap efisien dan menguntungkan. Kemudian ada pun manajer di pasar persaingan sempurna, di mana manajer harus fokus pada yang pertama adalah efisiensi biaya produksi, di mana menekan biaya tetap dan variabel agar dapat bertahan dalam kompetisi harga. Kemudian yang kedua, meningkatkan produktivitas, di mana meningkatkan output per unit input untuk memperkecil biaya per unit. Kemudian yang ketiga, optimalisasi skala produksi. Yang keempat adalah kualitas produk konsisten. Kemudian yang kelima, respon cepat terhadap perubahan harga pasar. Dan yang terakhir, menggunakan teknologi produksi yang efisien. Selanjutnya, ada pun manajer di pasar monopoli, di mana manajer cenderung memiliki kebebasan lebih di dalam. Yang pertama adalah strategi penetapan harga untuk menentukan harga berdasarkan elastisitas permintaan dan target keuntungan. Kemudian yang kedua, mengendalikan output, yaitu menyesuaikan jumlah barang yang diproduksi untuk menciptakan kelangkaan semu dan menjaga harga tetap tinggi. Kemudian ketiga adalah inovasi dan pengembangan produk, di mana investasi dalam R&D untuk mempertahankan dominasi pasar dan mencegah kemunculan persaingan potensial. Yang keempat adalah regulasi dan hubungan pemerintah, di mana mengelola relasi dengan pemerintah agar tidak terkena regulasi anti-monopoli yang merugikan perusahaan. Dan yang kelima, manajemen citra dan loyalitas konsumen, karena konsumen tidak memiliki alternatif lain. Penting menjaga kepuasan dan kepercayaan konsumen. Dan yang terakhir adalah strategi jangka panjang, di mana merancang strategi untuk mempertahankan posisi dominan dan mencegah masuknya kompetitor melalui hambatan buatan. Studi kasus 1, industri beras, contoh pasar persaingan sempurna. Industri beras di Indonesia merupakan salah satu contoh yang mendekati pasar persaingan sempurna. Ribuan petani tersebar di berbagai wilayah Indonesia menanam dan menjual produk yang homogen, yaitu beras. Harga beras ditentukan oleh kekuatan pasar melalui mekanisme permintaan dan penawaran. Produsen tidak bisa menaikkan harga secara sepihak karena konsumen akan dengan mudah beralih ke penjual lain. Dalam situasi ini, peran manajer atau pelaku usaha pertanian berfokus pada yang pertama, menekan biaya produksi. Kedua, menggunakan teknologi pertanian yang efisien. Tiga, menjaga kualitas dan kuantitas hasil panen. 4, merespon harga pasar dan permintaan musiman. Studi kasus PT PLN pasar monopoli alamiah. PT PLN atau perusahaan listrik negara adalah contoh perusahaan monopoli di Indonesia, terutama dalam distribusi tenaga listrik. PLN memiliki hak eksekutif dari negara sehingga menjadi monopolis alamiah. Sebagai perusahaan monopoli, manajemen PLN memiliki beberapa kekuasaan penting seperti 1, menentukan tarif dasar listrik. 2, merencanakan skala produksi dan investasi jangka panjang. 3, mengendalikan output berdasarkan kapasitas dan permintaan. 4, berinvestasi dalam pengembangan energi baru dan terbarukan. Adapun kesimpulan dari materi presentasi ini, di mana struktur pasar mempengaruhi peran dan strategi manajer. Dalam pasar persaingan sempurna, fokus utama adalah efisiensi dan pengendalian biaya, sedangkan dalam pasar monopoli, manajer dapat mengatur harga dan strategi jangka panjang. Pemahaman terhadap jenis pasar penting untuk pengambilan keputusan yang tepat demi keberhasilan perusahaan.
Adapun saran pada presentasi materi ini di mana manajer perusahaan perlu memiliki pemahaman yang mendalam tentang struktur pasar tempat mereka beroperasi agar dapat merancang strategi yang tepat dan responsif. Dalam pasar persaingan sempurna, fokus utama sebaiknya diarahkan pada efisiensi dan inovasi proses produksi, sedangkan dalam pasar monopoli, manajer harus menjaga keseimbangan antara keuntungan jangka panjang dan tanggung jawab sosial, termasuk memperhatikan regulasi dan kepuasan konsumen agar tidak menimbulkan resistensi pasar atau intervensi pemerintah. Kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi. Demikianlah presentasi dari kelompok kami mengenai konsep manajer dalam pasar persaingan sempurna dan pasar monopoli. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan memohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan dalam pemaparan materi. Om Santi 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 Om.